Halo teman-teman, selamat siang. Apa kabar semuanya, para pendidik di seluruh Nusantara? Saya Mikael Jati Kurniawan, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, akan mencoba mengkaji, melihat lebih dalam SMA Kolese Loyola, tempat saya mengajar, dari berbagai macam aspek. Aspek-aspek yang akan saya lihat diantaranya adalah aspek filsafat, kemudian ada aspek psikologi, aspek sosiologi, aspek antropologi, aspek sejarah, aspek ekonomi, dan aspek komparasi. Dari hal-hal tersebut, nanti akan kita ulas bersama bagaimana SMA Kolese Loyola jika dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video-video selanjutnya. Dilihat dari visi, SMA Kolese Loyola adalah pusat pendidikan bagi calon pejuang-pejuang pembaharu dunia yang berkompeten, berhati nurani benar, berkepedulian sosial, dan berkomitmen demi lebih besarnya kemuliaan alam. Atas misinya adalah menyelenggarakan SMA yang mampu membentuk kaum muda menjadi pejuang-pejuang pembaharu dunia yang berkompeten, berhati nurani benar, berkepedulian sosial, dan berkomitmen dengan menekankan pada 1. Keunggulan intelektual, budi pekerti luhur, humanura, dan kepekaan terhadap tanda-tanda zaman. Mengenai aspek psikologi yang berhubungan dengan tim bimbingan konseling atau yang biasa dilakukan di SMA Kolese Loyola adalah pendampingan oleh tim kepamparan yang dilakukan oleh para rohaniwan, lebih condong untuk mengantisipasi perbuatan-perbuatan tidak benar dengan pendampingan kelas misalkan. Kemudian ada sarasehan kelas yang diupayakan oleh tim BK dan tim kepamparan itu sendiri. Nah, apabila terjadi hukuman-hukuman yang sifatnya sudah sangat tidak bisa ditolerir lagi, maka contoh-contoh hukumannya adalah hal yang bersifat mendidik, yaitu mencuci daun atau mencuci rumput. Di situ anak diajarkan untuk sabar, mencintai lingkungan, ya dalam rangka untuk. Dan kemudian juga ada memotong rumput menggunakan gunting kertas. Itu merupakan contoh rumputan. Tapi sebenarnya dari SMA Kolese Loyola lebih condong untuk menekankan atau mengantisipasinya dengan pendampingan terlebih dahulu. Dalam aspek antropologi, siswa-siswi SMA Kolese Loyola dikenalkan pada kearifan lokal. Salah satunya adalah dengan memainkan gamelan. Gamelan yang sangat terkenal, yakni ini adalah gamelan Supra. Supra sendiri kepanjangan dari gamelan Sugio Pranoto. Gamelan tersebut sengaja disematkan oleh Presiden RI yang pertama, D.R. Soekarno, untuk menghargai jasa-jasa dari Monsinyur Sugio Pranoto, sehingga itu disematkan ke gamelan Supra. Teman-teman bisa melihat videonya di sebelah sini. Video-video tersebut merupakan salah satu aksi dan pertunjukan dari gamelan Supra, yang salah satunya mereka bermain di Lawang Sewu atau di event-event besar di ibu kota. Tak lengkap rasanya apabila kita tidak melihat siapakah Loyola, bagaimanakah sejarahnya sebenarnya. Dari itu kita harus melihat dengan lebih jelas. Pendiri SMA Kolese Loyola adalah Pater Jan van Weyenbergh, Serikat Yesus, di akhir tahun 1948. Di saat itu Indonesia sangat kritis dan muncul kepedulian oleh Pater Weyenbergh untuk mendidik kaum muda, membangkitkan kembali semangat anak muda yang mulai ditinggalkan secara birokrasi oleh Belanda, segala infrastruktur. Dan pater dari Belanda ini pun kembali membantu anak didik di sekolah di sekitar kota Semarang dengan mendirikan SMA. Nah, pada tahun 1949, Pater Weyenbergh mendirikan suatu SMA yang bernama Canisius WHO. WHO sendiri pada zaman Belanda diartikan sebagai
sekolah persiapan ke perguruan tinggi. Pada awalnya sekolah ini bertempat di Bruderan Kalisari, Kota Semarang. Pada awal masa pembangunannya, SMA Kolese Loyola dibagi menjadi dua, Loyola 1 dan Loyola 2. Loyola 1 yang putra dan Loyola 2 yang putri. Nah, pada saat itulah muncul keinginan warga untuk lebih mendalami pendidikan yang diasuh oleh Romo Yesuit, dan pada tanggal 1982 SMA Kolese Loyola resmi berdiri sendiri dengan nama Kolese Loyola, dan Loyola 2 resmi berdiri sendiri sebagai nama dengan menggunakan nama SMA Sedes Sapientia. Jika kita melihat dari aspek ekonomi, ada hal yang unik di sini. Loyola memang tidak punya koperasi secara khusus, tetapi siswa-siswi SMA Kolese Loyola dari beberapa tahun terakhir mencoba untuk mendanai segala kebutuhannya, segala kepentingan-kepentingan untuk menumbuh kembangkan kepribadiannya dengan cara usaha dana. Salah satunya untuk mendanai studi banding ke Bali, kemudian mendanai perlombaan-perlombaan, salah satunya adalah lomba paduan suara yang sempat dilakukan di luar negeri. Mereka mencari dana, mereka istilahnya mengamen. Bayangkan, di usia mereka yang sangat muda, mereka sudah dilatih untuk hidup mandiri. Di bagian aspek komparatif, ada sekolah satu dan sekolah yang lainnya. Bagaimanakah sekolah SMA Kolese Loyola? Kita bandingkan secara fisik saja. Anak-anak Loyola tidak memakai seragam. Ini dimaksudkan supaya anak-anak Loyola juga punya kepekaan, punya kesempatan, punya andil untuk memilih mana pakaian-pakaian yang pantas, mana busana-busana yang cocok untuk dipakai di sekolah. Dengan begitu, dengan seringnya mereka memilih dihadapkan pada diskresi-diskresi pilihan itu, anak-anak Loyola diharapkan mampu dalam kehidupan sehari-hari memilah dan memilih mana yang baik dan yang jahat untuk dilakukan. Itu adalah maksud salah satunya untuk membedakan, untuk memperkuat, untuk memantapkan siswa-siswa SMA Kolese Loyola dalam memantapkan pilihan-pilihannya dengan simulasi yang sangat sederhana menggunakan baju. Itulah yang membedakan secara khusus SMA Kolese Loyola dengan sekolah-sekolah yang lain. Berdasarkan video tersebut, siswa-siswi SMA Kolese Loyola dikenalkan secara langsung bagaimana cara untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Salah satunya adalah acara pasar murah, di mana semua kebutuhan sehari-hari dijual dengan murah untuk masyarakat sekitar Loyola, mencoba untuk migunani di sekitar Loyola. Selain itu, siswa-siswi SMA Kolese Loyola juga diajak untuk live in, di mana mereka hidup dengan masyarakat perdesaan, mengenal bagaimana rekasaning urip, bagaimana diajarkan untuk berinteraksi dengan kawan-kawan kita yang berkebutuhan khusus di panti asuhan, di panti jompo, di SLB, dan sebagainya. Nah, di situ muncul semangat untuk berkepedulian sosial terhadap lingkungan. Dari beberapa aspek yang sudah saya kupas secara garis besar tadi, kita semua bisa tahu bagaimana profil SMA Kolese Loyola, landasan SMA Kolese Loyola, sehingga bisa terus berkembang dari masa ke masa, bisa mempertahankan jati dirinya, bisa mengembangkan, dan yang penting adalah bisa berguna bagi lingkungan dan sekitarnya.